Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita dari kelas A. Di video ini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu dosen Husnul Khotimah, SPD MPD. Pada slide pertama, tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Yang pertama, masa bayi 0 sampai 2 tahun. Di tahap ini pertumbuhan fisik sangat cepat. Anak mulai belajar berjalan dan berbicara. Yang kedua, masa anak dini 2 sampai 6 tahun. Perkembangan motorik dan sosial berkembang pesat. Anak mulai bermain dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, itu masa anak sekolah 7 sampai 11 tahun. Anak mulai belajar akademik dan menunjukkan kemandirian. Dan yang keempat, masa remaja 12 sampai 18 tahun. Terjadi pencarian identitas serta perubahan besar dalam emosi dan fisik. Pada slide kedua yaitu tugas perkembangan individu berdasarkan tahapan usia. Tahap anak-anak belajar bersosialisasi, mematuhi aturan, dan mulai memahami pelajaran akademik. Kedua, tahap remaja mulai mengenal jati diri, belajar bertanggung jawab, dan membentuk sikap. Yang ketiga, tahap dewasa muda, fokus memilih karir, menjalin hubungan serius, dan mulai hidup mandiri. Ketiga, yaitu 2 jenis teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, Jean Piaget, perkembangan kognitif sensori motor 0 sampai 2 tahun, belajar lewat panca indera dan gerakan. Praoperasional 2 sampai 7 tahun, menggunakan imajinasi dan bahasa tapi belum logis. Yang ketiga, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, bisa berpikir logis tentang hal nyata. Dan operasional formal 12 tahun, mampu berpikir abstrak dan membuat argumen. Dan yang kedua yaitu Erikson, perkembangan psikososial kepercayaan versus ketidakpercayaan 0 sampai 1 tahun. Anak belajar percaya pada orang, identitas versus kebingungan, peran 12 sampai 18 tahun. Remaja mencari jati diri dan tujuan hidup. Dan pada slide keempat yaitu sedikit penjelasan tentang materi multiple intelligences. Jadi multiple intelligences atau kecerdasan majemuk yang dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard University. Gardner menyatakan bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, dan tidak adil jika kita hanya mengukur kecerdasan seorang dari nilai matematika atau bahasa saja. Menurutnya, kecerdasan tidak tunggal, melainkan majemuk. Artinya, seseorang bisa saja unggul di satu bidang, tapi lemah di bidang lain. Dan itu bukan berarti mereka tidak cerdas. Dan ada 8 jenis kecerdasan menurut Gardner. Yang pertama, linguistik, kata dan bahasa. Kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik tulisan maupun tulisan. Contohnya, penulis, penyiar, dan pengacara. Yang kedua yaitu logika matematika, angka dan logika. Kemampuan dalam berpikir logis, menganalisis masalah, dan berhitung. Contohnya ilmuwan, insinyur, atau akuntan. Dan yang ketiga yaitu visual spasial atau gambar dan ruang. Kemampuan memahami dunia visual dan spasial seperti membayangkan bentuk atau arah. Contohnya arsitek, pelukis, desainer, musikal, nada dan irama, kepekaan terhadap nada irama dan suara. Contohnya itu penyanyi, pemain musik, atau komposer. Dan yang kelima itu kinestetik, gerak tubuh, kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan diri atau memecahkan masalah. Contohnya atlet, penari, dan aktor. Dan yang keenam itu interpersonal, hubungan sosial, kemampuan memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Contohnya guru, pemimpin, dan konselor.
Ketujuh itu intrapersonal, memahami diri sendiri, kemampuan mengenali dan memahami emosi, serta motivasi diri. Contohnya filsuf, motivator, penulis, dan reflektif. Dan yang kedelapan itu naturalis, alam dan lingkungan. Kepekaan terhadap alam, lingkungan, dan makhluk hidup, contohnya petani, ahli biologi, dan pecinta alam. Dan pada slide kelima ada studi kasus, yaitu di sebuah kelas guru menemukan bahwa siswa bernama Andi sangat pintar berhitung dan logis. Namun dia sangat kesulitan saat dia diminta menulis karangan. Sementara itu, siswa lain bernama Lala sangat pandai bercerita dan menulis puisi, tetapi nilainya rendah di matematika. Pertanyaan pertama, pendekatan pembelajaran apa yang bisa diterapkan oleh guru? Jawabannya, guru bisa menerapkan pendekatan multiple intelligences, yaitu memberikan tugas sesuai kekuatan masing-masing siswa. Dan untuk Andi, karangan bisa dibuat dalam bentuk poin-poin logis atau dengan bantuan diagram. Untuk Lala, materi matematika bisa disampaikan melalui cerita atau permainan kata menggunakan metode pembelajaran yang beragam seperti diskusi, proyek kreatif, permainan edukatif, atau media visual. Adapun pertanyaan kedua yaitu bagaimana guru menilai keberhasilan belajar siswa. Berdasarkan teori multiple intelligences, guru dapat menilai tidak hanya dari ujian tertulis, tetapi juga dapat menilai dari proyek individu, portofolio, presentasi, atau karya kreatif, memberikan umpan balik yang sesuai dengan potensi siswa, mendorong siswa untuk mengembangkan kecerdasan lainnya, bukan hanya yang sudah kuat untuk. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.